Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat racun Hala-Hala menantang Dewa Wisnu. Sri Wisnu berkata, "Jangan bodoh, aku di sini untuk memperingatkanmu Hala-Hala. Jika kamu tidak segera kembali ke lautan susu, ini akan menjadi awal kehancuranmu." Hala-Hala berkata, "Kehancuranku itu tidak mungkin Wisnu. Jika kamu ingin menyelamatkan alam semesta ini dariku, seseorang harus menghentikanku dengan membawaku ke dalam lautan. Apakah ada orang yang mampu melakukannya?" Sri Wisnu kemudian menghilang dari sana, dan melihat itu Hala-Hala tertawa. Para dewa dan iblis terkejut karena Sri Wisnu tidak menolong mereka. Hala-Hala berkata, "Apakah kalian melihatnya? Tuhan kalian meninggalkan kalian untuk mati di sini, karena bahkan dia tidak bisa menghentikanku." Dewi Aditi berpikir, bahkan Prabu Sri Wisnu meninggalkan kita di masa-masa sulit ini. Garuda berpikir, Tuhanku tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa meninggalkan para penyembahnya dalam kesulitan. Saat itu para dewa dan iblis semakin menderita terkena racun Hala-Hala. Racun itu terus mulai menyebar ke seluruh alam semesta. Makhluk hidup mulai terkena dampaknya. Mereka semua tidak bisa bertahan dari racun Hala-Hala yang mematikan. Dewa Indra berkata, "Dewa Agni, Dewa Bayu, bertahanlah." Wajrang berkata, "Garuda, Tuhanmu Wisnu meninggalkan kita sendirian selama masa-masa sulit ini. Katakan yang sebenarnya, apa ini adalah rencanamu?" Dewa Agni berkata, "Jika Prabu Sri Wisnu tidak menyelamatkan kita dari masalah ini, maka tidak ada yang bisa menjamin keselamatan hidup kita di dunia ini." Garuda berkata, "Kalian semua tahu bahwa Prabu Sri Wisnu akan selalu bersama para penyembahnya. Dia akan pergi untuk mencari solusi untuk masalah ini." Prabu Sri Wisnu berkata, "Ketika masalah bertambah, kura-kura bersembunyi di dalam cangkangnya untuk mencari solusi. Bahkan Prabu Sri Wisnu akan pergi untuk mencari solusinya." Ibu berkata, "Ketenangan bisa memberikan solusi untuk masalah apapun. Kalian semua tetaplah kuat untuk sementara waktu. Aku percaya sepenuhnya bahwa Prabu Sri Wisnu pasti akan menemukan solusi untuk masalah ini." Para dewa berkata, "Prabu Narayan, tolong selamatkan kami, tolong Prabu." Garuda melihat racun semakin menyebar ke seluruh bumi dan berpikir, "Prabu, racun yang mematikan telah mencapai bumi. Bagaimana ibuku akan selamat hari ini? Siapa yang akan menyelamatkan ibuku?" Racun terus menyebar dan hampir sampai di istana ular. Melihat bencana itu, Resi Dattatreya berpikir, jika racun mematikan ini tidak segera berakhir, ini akan menghancurkan seluruh dunia. Para dewa dan iblis masih bertahan di sana sampai waktu yang mereka tidak ketahui. Mereka sangat menderita menahan kekuatan racun Hala-Hala. Garuda berpikir, ibu akan sendirian, aku harus pergi ke sana, aku harus pergi untuk membantunya. Tapi tiba-tiba racun yang besar mengarah kepada Dewi Aditi dan Garuda dengan cepat menahan dengan tubuhnya sendiri. Garuda kesakitan menahan kekuatan racun itu dan Aditi berkata, "Apakah kamu baik-baik saja anakku?" Garuda berpikir, "Aku tidak bisa egois. Aku tidak bisa meninggalkan saudara-saudaraku dan para resi di tengah masalah ini. Oh Prabu Sri Wisnu yang agung, aku mohon lindungi ibuku. Tolong selamatkan dia." Saat itu Winata sampai di gubuk dengan membawa masakannya. Dattatreya berkata, "Kenapa kamu sangat lama? Kamu ingin aku menunggu dan mati karena kelaparan?" Winata berkata, "Ini tidak benar Tuan. Ada sedikit halangan, maafkan aku untuk itu. Tetapi aku membawa makanan untukmu. Aku akan menyajikannya untukmu." Dattatreya berkata, "Maka cepatlah bawa ke sini." Winata kemudian menyajikan makanan beracun itu kepada Resi Dattatreya. Dan saat itu Tahtu dan Dumal merasa khawatir dengan Resi Dattatreya. Resi hanya tersenyum dan melihat masakan itu. Winata berkata, "Apa yang telah terjadi Tuan? Apakah ada yang salah dengan ini?" Dattatreya berkata, "Ada racun dalam makanan ini." Mendengar itu Kalia terkejut dan berkata, "Bagaimana dia tahu tentang racun itu padahal tidak ada yang memberitahunya?" Winata berkata, "Racun, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu tahu?" Dattatreya berkata, "Kamu tidak bisa mendengar. Apakah kamu tuli? Baru saja seekor burung gagak memberitahuku." Winata berkata, "Apa yang kamu katakan Tuan? Makanan ini dimasak tepat di depanku. Tidak ada racun di dalamnya." Dattatreya berkata,
Jika kamu begitu percaya bahwa makanan ini tidak ada racun, kamu bisa makan makanan ini terlebih dahulu. Winata berkata, Aku tidak bisa makan makanan ini. Aku seorang vegetarian. Dattatreya berkata, bahkan aku tidak bisa memakannya. Aku bisa mati kelaparan, tapi aku tidak akan mati karena makanan beracun. Winata berkata, apa yang kamu katakan? Kenapa aku akan membunuhmu? Dattatreya berkata, mungkin ada alasan yang tak terhitung banyaknya. Itu sebabnya kamu bisa memakannya dulu, kalau tidak, aku tidak akan makan apapun. Mendengar itu Winata terkejut, karena dia akan melanggar aturan dari seorang penyembah Dewa Wisnu jika dia memakan makanan itu. Saat itu di lautan susu, Garuda berkata, jangan kehilangan harapan wahai semua dewa, pasti akan ada solusinya. Dewa Indra berkata, jika itu ada, maka sekarang kita sudah tahu Garuda. Jika aku mencoba sesuatu, racun mematikan ini akan menyebar lebih cepat. Dewa Bayu berkata, jika aku mencoba mengendalikan angin, semua yang ada di alam semesta ini akan mati karena mati lemas kekurangan oksigen. Jika aku bergerak lebih cepat, bahkan racun mematikan ini akan menyebar lebih cepat. Dewa Agni berkata, bahkan kekuatanku tidak bisa menghentikan racun ini. Kekuatanku ini akan meningkatkan intensitas dari racun ini. Garuda berkata, apakah tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat menghentikan racun mematikan ini? Apakah tidak ada pilihan untuk menyelamatkan alam semesta? Apakah tidak ada pilihan untuk menyelamatkan alam semesta ini? Saat itu Sri Wisnu sedang bermeditasi untuk mencari solusi dari masalah ini, dan suara Garuda sampai di telinganya yang berkata, apakah tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat menghentikan racun hala-hala ini? Sri Wisnu melihat wajah Mahadewa di depannya dan berpikir, Mahadewa. Racun hala-hala tertawa karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia terus menyebar ke seluruh bumi dengan cepat. Semua makhluk hidup yang dilewatinya mati seketika. Hala-hala berkata, aku akan menghancurkan dunia dan aku akan mengakhiri semua makhluk hidup. Dewa Wisnu tidak akan bisa menghentikanku. Semua makhluk semakin menderita dan racun hala-hala sudah mencapai planet lain. Bulan, matahari, Saturnus sudah mulai merasakan dampak dari racun itu. Dewa Sani melihat racun itu akan mencapai planetnya dan berpikir, racun hala-hala telah mempengaruhi semua planet. Jika Prabu Sri Wisnu tidak melakukan apapun, maka semuanya akan berakhir. Garuda berdoa, Prabu, apakah tidak ada cara untuk menghentikan bencana ini? Tiba-tiba Sri Wisnu muncul di sana di hadapan mereka semua. Sri Wisnu berkata, ada solusi, dan di mana setiap orang akan terlibat. Kalian semua harus berdoa kepada Mahadewa. Dia memandang semua makhluk sama dan semua orang bisa memujanya. Ketika seseorang memuaskannya dan meminta anugerah darinya, apapun itu, Mahadewa akan memperingatkan mereka akan segala konsekuensi dari anugerah itu. Tapi Mahadewa tidak akan membiarkan penyembahnya kembali sampai keinginan mereka terpenuhi. Itulah sebabnya dia dipanggil Bolenat. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia ini dari racun hala-hala. Saat itu Winata berkata, Tuan, aku telah membawakan makanan ini untukmu. Aku tidak bisa memakannya. Jika anakku ada di sini, dia pasti akan membuktikan bahwa tidak ada racun di dalamnya. Dattatreya berkata, tapi anakmu tidak ada di sini, jadi kamu yang harus membuktikannya. Aku tidak akan makan jika kamu tidak memakannya terlebih dahulu. Winata benar-benar bingung akan tindakan apa yang harus dia lakukan. Di luar gubuk, Tahtu dan Dumal merasa khawatir. Jika ibu Winata memakannya, maka dia akan terkena racun ular. Dattatreya berkata, cepatlah, jangan membuang waktu lagi. Aku bisa mati karena lapar. Winata berpikir, bagaimana aku bisa memakan makanan ini? Aku seorang vegetarian, tetapi aku juga tidak punya orang lain untuk memakannya. Melihat itu, Kalia berpikir, ini bagus. Racun itu akan membunuhnya dan orang tua itu. Aku akan membuangnya keluar istana bersama dengan gubuk ini. Winata mengambil makanan itu dan mulai memakannya dengan ragu-ragu. Melihat Winata memakannya, Tahtu dan Dumal merasa khawatir. Tapi hal yang ajaib terjadi. Makanan itu berubah menjadi kir. Dan Winata berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa menjadi kir? Dattatreya berkata, kenapa kamu terkejut? Bukankah kamu mengatakan bahwa Dewa Wisnu bisa melakukan apapun? Winata berkata, kamu benar. Tuhanku telah menunjukkan anugerahnya kepadaku. Terima kasih banyak, Prabu. Terima kasih banyak.